ketika itu ya mengakui bahwa ini barang milik Prabowo Subianto ya. Ada keinginan Prabowo, dan Prabowo juga kemarin sudah membenarkan ya. Betul dalam wawancara itu. Nah, karena ada krisis komunikasi ini, makanya dibuatlah sesi khusus untuk mewawancarai Prabowo. Gitu. Dan banyak sekali kan yang dibahas di sana. Nah, sebelum ada wawancara dengan para pemret, kalau misalkan teman-teman bisa Google juga kan, itu juga ada pertemuan dengan sejumlah pemret yang lebih banyak ya, yang di di Hambalang. Dulu ya. Di Hambalang juga tempatnya. Nah, kedua momentum ini dikoordinasi oleh Anggaraka, temennya Cica tuh. Wamenkominfo yang kantornya di Wamenkomdigi dan kantornya dari Wamensesnek juga. Di Oh, Sesnek dua. juga. Dua. Berarti yang sebelah sono kan juga punya kantor di Kementerian Keuangan, bukan waktu Abang itu? Yusen ada. Abang Yusen punya kantor di Sesnek. Banyak juga kantornya. Bang Yusen itu adalah Iya. udah sering kita mention lah ya, termasuk di Sidalu juga ya. Oke. Terus. Nah, itu dia. Jadi karena memang ada kegentingan komunikasi ini, makanya dibentuklah tim-tim khusus lah ya, karena kikik ini dianggap tidak bisa tidak bisa berfungsi lah Mas terhadap penetrasi komunikasi publik begitu. Hasan Nasbi ya maksudnya Hasan ya? Nasbi. Oke. Dan kalau kita lihat memang Hasan Nasbi ini melakukan berbagai blunder ya. Betul. Yang khusus melibatkan Adinda Cica. Adinda Kabindanya. Nah, ada Adinda, ada Kabinda ya kan. Nah, ya waktu itu dia menyebutkan dimasak saja gitu loh. Ya ini blunder, dan kabarnya ini membuat Prabowo gerah ya. Betul. Yang soal dimasak saja itu kan bahkan dalam suatu ratas sempat disinggung tuh, itu bukan komunikasi yang patut dan bagus lah dalam untuk mengatasi sebuah krisis gitu ya. Karena omongannya si kepala Kikik itu menjadi berita juga di internasional kan, karena kepala babi terus komunikasi presiden justru malah bilang dimasak saja. Masuk Australia, Singapura, sama mana tuh media-media asing banyak banyak sekali menyoroti soal kasus kejadian kepala babi ini gitu kan. Dan waktu itu kabarnya Prabowo mengutus Natalius Pigai. Oh iya, jadi datang ke kantor Tempo ya. Itu ada di Instagramnya beliau juga ya. Kedatangannya ke mana, ke kantor Tempo. Dia telepon Cica. Abang Pigai telepon gue. Telepon Dinda Cica. Tapi menemani Dinda Egi. Gimana tuh ceritanya pas telepon jadi beberapa malam setelah peristiwa kepala babi itu Pigai telepon untuk bertanya gimana kondisi, situasi segala macam, dan Pigai menyampaikan keinginannya untuk mengunjungi kantor Tempo gitu. Malam-malam itu Terus dia begitu datang ngomong sama Egi gini nggak? Dia ngomong gitu ya? Izin jamin. Oke. Iya, jadi waktu itu udah malam, udah lebih dari jam 10 mungkin, jam 10 lebih gitu. Terus ya gue jelasin, "Bang, udah nggak ada wartawan di kantor Tempo." Waktu itu ya, karena kalau nggak salah waktu itu bukan hari deadline. Bukan hari deadline. Maka gue bilang, "Saya nggak ada di kantor, Bang." gitu. "Ya udah nggak apa-apa, ketemu satpam juga nggak apa-apa." Kata Bang Pigai. Kasihan lah kalau ketemu satpam. Ya, siapapun lah yang ada di Tempo. Lalu kebetulan ada Egi Adiatama, redaktur Tempo. Ya, ditemani oleh Yohanes Paskalis dan Kori. Setelah pulang dari Tempo, dia telepon lagi. "Saya sudah ketemu teman Cica," katanya. Ya, Pigai menyampaikan respect lah terhadap situasi ini, kemudian apa yang disampaikan jubir itu memang dia menyayangkan segala macam gitu. Lu bertanya nggak, disuruh sama presiden? Gue nanya waktu itu, tapi teman-teman abang yang lain nggak menyampaikan seperti itu gitu. Artinya komunikasinya masih beda-beda nih teman-teman abang yang lain soal teror kepala babi itu ya. Stance-nya beda-beda. Terus jangan dengarkan yang lain karena wajah presiden adalah wajah saya. Begitupun sebaliknya gitu. Mantap Bang Pigai. Oke, 6 jempol dari sini. Nah, kembali ke masalah yang Hasan Nasbi itu tadi. Kabarnya orang dekatnya Prabowo juga menegur. gitu ya, atau mungkin dibilang jahat gitu ya. Tapi kalau itu benar, tolong tidak ada persepsi penyerangan kembali. Ini Pak, di X Pak, sudah ramai mulai penyerangan persepsi Pak. Udah tidak mau menerima Pak.
Nanti nih Pak Altro ya, nanti ada Pak, orang pengadilan Pak, mereka udah mulai membuat statement tidak terima hasil pengadilan. Itu udah ada Pak di X Pak. Sudah mulai rame Pak, serangan-serangan baru Pak. Jadi nanti kalau sampai Pak Jokowi itu menang, itu mereka udah bikin cara Pak. Bikin cara, oh ini pengadilan itu kalah, ini nggak benar, itu anteknya Jokowi. Itu udah ada Pak di X Pak. Sudah bikin skenario-nya. Nah ini kan nggak fair Pak. Di politik nggak fair gitu. Gitu loh. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih juga kritiknya Bang Pandaku kepada saya bahwa sekali lagi saya tidak bermaksud melakukan framing, tapi kehadiran Hercules itu harus dipahami bertepatan, bersamaan ya dengan adanya klarifikasi. Bagaimanapun orang akan berpersepsi seperti itu tidak salah, Bang Pandaku. Ya. Benar, tidak masalah. Kehadirannya nggak usah jawab. Ada kan sudah saya beri waktu. Ya, nggak usah jawab. Artinya bahwa masyarakat berpersepsi seperti itu tidak salah karena bersamaan orang melakukan klarifikasi, dia melakukan silaturahmi. Dan siapa Hercules itu? Orang sudah paham ya. Kalau orang yang bersilaturahmi itu misalnya Wali Kota Solo atau Bukopipa, loh kita tidak ada masalah ya, silaturahmi monggo silakan ya. Tetapi bahwa Hercules itu siapa, seluruh masyarakat Indonesia itu sudah paham. Terima kasih ya Bang Pandaku. Tidak apa-apa karena kita ini diskusi ya. Diskusi kan beradu argumentasi dan kita belajar open minded ya. Open minded. Kita harus terbuka ya bahwa di sini adu gagasan, adu pikiran ya, bukan adu okol ya, bukan debat-debat kusir. Selamat pagi Bang Suma. Silakan Bang. Selamat pagi Bang. Assalamualaikum. Monggo, silakan. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kunjungan kemarin daripada berbagai organisasi termasuk tim hukum TPUA dan juga dari alumni GM seperti telah kita lihat kunjungan yang ke Universitas Gadjah Mada. Dari simakan saya terakhir saya dengar press release dari rektorat setelah terjadi pertemuan antara 3 orang mulai dari Rismond, Suryo dan kemudian datang terlambat dari TPU ke UGM. Jawabannya adalah bahwa rektorat mengatakan bahwa Jokowi itu adalah benar lulusan daripada Universitas Gadjah Mada tahun 85. Dan kemudian dari rektorat menyampaikan agar diselesaikan dengan pihak peradilan. Jadi itu, kemudian nanti sebentar lagi kita bisa mengikuti kunjungan ke rumahnya Jokowi. Ya, untuk informasi mungkin udah banyak yang tahu kalau Suryo itu nggak akan datang ke sana karena dia udah pulang, juga Dr. Tifa nggak akan hadir. Kalau yang satu lagi Bang Rismond itu kemungkinan ya. Tetapi satu dari presiden yang TPUA yang Profesor Dr. Egy itu sepertinya enggak, karena dia kemarin dipanggil oleh Baris Krim pada saat kunjungan ke UGM. Nah, jadi kalau pandangan tentang ini, saya pikir udah pas lah ya. Memang dari pihak yang dari Dr. Tifa pernah mengatakan kemarin, udahlah tabayun aja gitu, maksudnya sisihkan dulu secara kekeluargaan. Saya pikir wajar karena mereka kan adalah alumni UGM. Saya dulu mau masuk kedokteran sih ya, tapi saya akhirnya pilih universitas yang lain ya. Jadi saya juga mencintai sebetulnya UGM walaupun gua nggak sempat mahasiswa di sana, tapi gua merasa di owner juga gitu ya. Gua lama di situ ya. Nah jadi itu, tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa apapun ceritanya, sebetulnya kalau sudah pada tingkat seperti ini, apalagi dari UGM rektorat udah menyampaikan demikian. Ya, saya pikir memang harus diselesaikan dengan peradilan secara di pengadilan negeri dalam hal ini hukum negara, ya kan? Nah, ini memang kita tahu bahwa di Solo pun kemarin 2 hari yang kemarin udah ada yang melaporkan Dr. Sigit ya, mudah-mudahan ini
dokter siapa itu? Ada itu kemarin. Ya, Dokter Taufik ya. Dia adalah alumni UGM juga, bercecak, dan dia adalah berdomisili kalau nggak salah di Solo juga. Jadi dia pas di situ. Sementara yang lain sedang proses di Baris Krim. Nah, jadi intinya kita tetap, saya menganjurkan agar supaya terus kita bersuara di dalam Komal, ya, menyuarakan apa yang menurut kita itu yang benar gitu. Bahwa yang disuarakan itu pro atau anti itu silakan saja, sebagai kita orang negara Indonesia yang demokrasi katanya, ya kita bebas-bebas saja ya, asal kita ya ada data gitu ya. Nah itu, jadi oleh karena itu saya menganjurkan kepada kita sampai nanti ke amar putusan, kita haruslah menyuarakan ini ya, karena ini sangat penting. Ini bukan receh, ini persoalan. Orang kita kan juga bisa melihat, bukan hanya di Komal ini, dari para pengamat, guru-guru besar dari berbagai universitas, baik dari luar juga. Kalau kalian ikuti dari beberapa di luar juga sudah bicarakan ini ya. Jadi oleh karena itu teruslah kita bersuara, karena kalau kita melihat sesuatu, misalnya apalagi yang misalnya melihat pandangan, memandang ini nggak benar, memandang ini palsu ya, seperti saya meyakini bahwa ini palsu. Jadi kalau saya diam ya, itu secara agama juga saya berdosa gitu loh. Jadi orang yang brengsek banget adalah mendiamkan sesuatu yang dia lihat itu nggak benar. Ada kita lihat maling gitu ya. Ya. Ada kita lihat orang. Ya, monggo Bang Suma. Ya, agak fokus. Ya ini Ya, kan fokus Pak. Ini masih terus ke situ saya pikirkan. Cuman kan nggak bisa. Saya bisa saja sebetulnya. Ini begini-begini. Allah bisa gitu selesai. Tapi maksud saya ingin menyampaikan. Jadi begini Pak ya. Satu lagi. Kan inti yang saya katakan adalah kita itu lebih bagus menyuarakan sesuatu yang kita lihat nggak benar. Karena kita kalau diam itu dosa Pak. Kalau menurut agama juga dosa. Ya itu loh. Yang kedua. Tadi saudara Pandago mengatakan, mengkritik daripada host bahwa memframing katanya. Saya nggak setuju dengan pandangan saudara ya. Silakan, karena silakan. Di dalam Komal ini semua tujuannya framing bos ya. Jadi apapun yang lu bilang, biarpun lu lulusan UI ya, itu di dalam Komal orang bicara masalah framing. Kita memframing ya untuk mempengaruhi daripada siapa yang mendengarkan. Jadi bebas-bebas saja, jangan lu bilang framing itu nggak benar gitu loh. Yahudi itu menangnya karena framing Profesor Pandiago ya kan. Nah itu. Kangen nih Pak Suma, kangen nih. Iya Bang. Jadi oleh karena itu Bang, sehubungan dengan Hercules ya, pandangan saya Bang Hos ya, saya mengenali si Hercules itu adalah preman ya. Orang gue sering ke air Tanah Abang kok. Lah orang preman mau dibahas kayak begitu, ini namanya orang, menurut pandangan gue kita pada dungu. Jadi jangan. Nah, memang dia ke sana boleh aja, memang maling juga bisa datang ke tempatnya kos. Bisa, tapi nggak pas seperti tadi apa kata siapa yang udah orang Singapura itu ya. Masa kita kan punya instrumen negara, polisi lah yang kerja ini. Udah mata picek lagi, maaf aja gitu loh. Jadi jangan belagak preman lah. Orang Indonesia ini kalau diajak preman, semua preman. Jangan lupa itu yang namanya sirisme nanti berkembang ini. Sirisme itu orang Batak ya. Jadi jangan main-main gitu loh. Dia juga punya itu orang-orang, dia juga punya persatuan. Jadi jangan ya membuat suatu kondisi ini jadi ribet gitu loh ya. Nah, kita tunggu, kita kawal, kita lihat nanti, kita dukung Komal ini agar abang kita ini, yang saya senang sekali sih sama abang ini nih, betul host ya. Karena dia bisa menerima, dia nggak peduli biar kita misalnya ngomong gimana, dia tegas. Orangnya juga saya pikir waktu mudanya preman ini abang ini ya. Thank you very much. Terima kasih Bang Suma. Wah, ya. Komentar Bang Suma bagus sekali. Harus imparsial ya, harus balance di dalam berkomentar ya, bahwa sekali lagi Komal kita ini Komal independen ya. Saya tidak akan berpihak kepada siapapun. Saya tetap imparsial. Saya ada di tengah-tengah ya. Kalaupun ada salah kata, salah kilap-kilap sedikit, saya mohon maaf ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Namanya manusia itu kadang kita salah berucap ya.
saya mohon maaf seperti itu ya.